Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini bertujuan untuk membantu Anda memahami materi yang terdapat di dalam buku materi pokok analisis pangan. Saudara, pada pertemuan kali ini Anda akan mengikuti pembahasan mengenai GLP, Good Laboratory Practice, atau cara praktik di laboratorium yang tepat dan pengelolaan data analisis pangan. Saudara, sebelum kita mengikuti topik kali ini, maka terlebih dahulu Anda harus mengetahui apa yang dimaksud dengan GLP. Baru kemudian kita akan membicarakan tentang pengelolaan data dalam analisis pangan. GLP atau Good Laboratory Practices adalah aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan praktek-praktek yang baik yang dapat digunakan untuk menjamin mutu data analisis yang kita peroleh dari hasil analisis pangan. GLP ini dikeluarkan oleh US FDA yang merupakan acuan kita atau United States Food and Drug Administration. Dikeluarkan pada tahun 1978 yang meliputi beberapa aspek. Aspek ini ada 7 dan aspek ini seyogianya, seharusnya dipenuhi untuk memenuhi Good Laboratory Practices. Aspek yang pertama itu adalah organisasi dan personalia lab. Yang dimaksud dengan organisasi dan personalia lab berarti adalah personil-personil yang melakukan kegiatan analisis pangan itu di laboratorium dan bagaimana manajemennya. Personilnya itu meliputi ada teknisi, ada administrator, ada supervisor, ataupun juga manajer laboratorium itu sendiri yang terorganisasi dengan baik. Yang kedua adalah tentang fasilitas. Fasilitas ini menyangkut peralatan, instrumen, atau keadaan laboratorium itu sendiri, dan jika menggunakan hewan percobaan untuk percobaannya, diperlukan suatu kondisi laboratorium yang memang diperuntukkan untuk hewan percobaan. Bagaimana memanagenya atau mengelolanya, dan juga bagaimana pengadministrasian yang baik terhadap hasil-hasil percobaan yang dilakukan di dalam laboratorium itu sendiri. Yang ketiga adalah tentang peralatan. Peralatan ini mencakup desain peralatannya, perawatannya, dan juga kalibrasinya. Yang dimaksud dengan kalibrasi perawatan ini adalah suatu hal yang perlu dan wajib kita lakukan supaya data yang kita peroleh itu valid atau konsisten sesuai dengan aturan yang diperlukan untuk data itu sebagai data ilmiah. Yang keempat adalah pengoperasian fasilitas pengujian. Pengoperasian ini mencakup prosedur pengoperasian yang baku, larutan-larutan dan reaksi yang memenuhi syarat untuk analisis. Dan jika menggunakan hewan percobaan berarti menggunakan metode ataupun standar operating procedure untuk pemeliharaan hewan percobaan. Yang kelima itu adalah bahan-bahan penguji dan reference. Bahan penguji ini bisa merupakan bahan kimia yang merupakan reagen ataupun pereaksi yang digunakan untuk analisis, dan juga untuk bahan reference dalam arti adalah acuan untuk kita lakukan analisis supaya data yang kita peroleh itu sesuai dengan data referensinya.